Bagaimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pentingnya menjaga martabat manusia dari pergaulan bebas dan zina. Namun, sebelum kita masuk materi, Ibu punya sesuatu nih. Kalian semua pasti tahu dong film Aladdin. Nah, tahu nggak sih, ternyata di film tersebut ada motivasinya loh. Ini dia motivasinya. Nah, di gambar ini, Aladdin bilang ke Princess Jasmine, "Face it, princess, sometimes you just have to take a risk." Maksudnya adalah, jika kita ingin merasakan suatu hal yang baru, maka kita juga harus berani mengambil langkah, melakukan sesuatu yang baru juga, dan mengambil resiko. Karena, jika seseorang itu ingin berhasil dan sukses, ingin berkembang, dia harus mau keluar dari zona nyaman. Ingat, karena yang nyaman itu belum tentu aman. Nah, selanjutnya, siapa yang tahu film Sang Pemimpi? Pasti tahu semua dong. Nah, di film itu juga ada kutipan bagus nih. Ini dia kutipannya. Bermimpilah, karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu. Maksudnya adalah, semua orang itu harus bermimpi, harus punya cita-cita, agar hidupnya itu lebih terarah dan punya tujuan. Doa, usaha, yakin, itu kuncinya. Karena jika kita tidak yakin, bagaimana Tuhan akan mengabulkan? Ingat, karena sesungguhnya Tuhan itu selalu bersama prasangka hambanya. Nah, dengan dua kutipan film tadi, semoga semakin menginspirasi kalian dan membuat kalian semangat belajarnya. Sekarang, kita masuk ke pembahasan ya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang dimaksud di sini adalah pergaulan yang di luar batas aturan agama maupun susila. Dan dampak negatif dari pergaulan bebas salah satunya adalah zina. Nah, apa sih zina itu? Ada yang tahu? Zina berasal dari kata zana yazni yang artinya adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan seperti layaknya suami istri, namun tanpa adanya pernikahan secara sah sesuai syariat Islam. Nah, zina ini dosanya sangat besar dan sudah pasti hukumnya adalah haram. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32. Nah, sekarang kalian tahu nggak sih zina itu terbagi menjadi berapa? Zina terbagi menjadi dua. Ada zina muhson dan zina ghairu muhson. Zina muhson ini adalah zina yang pelakunya sudah menikah. Hukumannya adalah dirajam sampai mati. Dirajam artinya pelakunya ini dikubur sampai batas dada ataupun leher. Dan dilakukannya ini di tempat yang ramai atau di tempat yang banyak orang lalu lalang. Sedangkan untuk zina ghairu muhson, pelakunya ini belum menikah. Dan hukumannya adalah didera sebanyak 100 kali, lalu diasingkan ke tempat yang jauh selama 1 tahun. Nah, sudah tahu kan bahwa hukuman bagi pezina itu sangat berat. Tapi tahu nggak sih, ternyata hukuman itu bisa saja batal loh. Namun ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, hukuman bisa batal apabila adanya keraguan atau diyakini jika perzinahan itu sesungguhnya tidak terjadi. Nah, syarat yang kedua, adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil dan melihat dengan jelas perzinahan tersebut. Dan apabila salah satu di antara keempat orang saksi ini menyatakan kesaksian yang berbeda dari yang lainnya, maka keempat orang tersebut akan dijatuhi hukuman sebagai orang yang menuduh zina, atau dalam Islam disebut dengan qazaf. Nah, hukuman bagi qazaf atau orang yang menuduh zina ini adalah
didera sebanyak 80 kali. Nah, jadi sudah sangat jelas ya anak-anak bahwa Islam sangat melarang keras zina. Nah, maka dari itu kalian nih para remaja harus cermat dalam memilih pergaulan. Karena remaja adalah tumpuan bagi bangsa dan negara. Apabila moral dan jasmani remaja ini rusak, bagaimana nasib dengan bangsa negara ini? Nah, selanjutnya Ibu punya satu gambar nih. Ini dia. Coba dari gambar tersebut, apa yang bisa kalian tangkap? Ya, gambar ini adalah salah satu dampak negatif dari zina, yaitu dikucilkan oleh masyarakat. Coba siapa yang tahu apa saja sih dampak negatif dari zina? Ya, sudah sangat jelas ya, bahwa dampak negatif dari zina yang pertama adalah dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian dikucilkan oleh masyarakat. Lalu dampak negatif lainnya adalah nasab menjadi tidak jelas, karena anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Dan anak hasil zina juga tidak berhak mendapat warisan. Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan larangan tentang zina, yaitu terdapat pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Al-Quran surat An-Nur ayat 2. Ada juga hadis yang direwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah kamu berduaan dengan perempuan yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiganya adalah setan. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan agar terhindar dari pergaulan bebas dan zina? Yang pertama adalah menjaga pergaulan yang sehat. Maksudnya adalah pergaulan yang kita ikuti harus bisa membawa dampak positif atau membawa diri kita ke arah yang lebih baik. Lalu yang kedua adalah menjaga aurat. Untuk laki-laki, auratnya dari pusar hingga lutut. Sedangkan untuk perempuan, auratnya adalah seluruh badan, kecuali telapak tangan dan wajah. Lalu, yang ketiga adalah menjaga pandangan. Pasti kalian juga sering dengar nih istilah dari mata turun ke hati. Nah, dari situlah bahayanya mata jika tidak bisa dikontrol dengan baik. Lalu, yang keempat adalah menjaga kehormatan. Dan yang terakhir, tingkatkanlah aktivitas yang positif dan berpuasa. Islam itu sangat indah loh anak-anak. Islam juga mengajarkan kita untuk hidup sehat. Jadi, dengan kita taat beribadah dan berpuasa, insya Allah pikiran dan hati kita akan dijaga oleh Allah dari hal-hal yang negatif. Nah, selesai sudah penjelasan kita pada hari ini mengenai pentingnya menjaga martabat manusia dari pergaulan bebas dan zina. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang Ibu ada tugas nih. Kalian semua harus tulis hal-hal positif yang bisa menjauhkan kita dari pergaulan bebas dan zina. Tulis ya di kolom komentar dan harus berbeda dengan apa yang sudah Ibu jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.